Halo guys, balik lagi di channel Telsa TV. Bersama kami di podcast Amburadul. Balik lagi sama saya Jonathan dan saya Azra. Dan di podcast kali ini kita akan bahas tentang visual text, yaitu belajar dari karya. Betul banget, di episode kali ini kita akan bahas tema belajar dari karya, dimana kita mengupas studi kasus karya desain grafis, animasi, fotografer, sampai videografer. Dan kita akan kaitkan dengan materi yang bisa dipelajari di DKV. Ya, jadi bukan cuma menikmati hasil karya ya, tapi kita juga belajar apa insight atau pelajaran yang kita bisa ambil dari sana. Oke, masuk pada segmen yang pertama. Kita mulai dari desain grafis dulu. Misalnya poster film lah, yang baru-baru ini di Indonesia, yaitu film One for All. Biasanya posternya itu kayak gimana ya, warnanya itu terlalu menabrak lah gitu. Jadi apalagi desain animasinya itu semua menghadap ke satu arah yang sama, terus lebih warnanya itu terlihat lebih tua lah, kayak kurang modern gitu. Di poster tersebut itu sudah kelihatan dari segi animasinya itu bahwa segi grafiknya itu lebih gimana ya, kayak ketinggalan zaman lah, kalah sama film-film yang sebelumnya. Apalagi kan sebelumnya ada film Jumbo, itu kan lebih bisa memenangi itu. Kalau One for All itu lebih kayak animasi zaman dulu lah, kayak ya burik gitu. Nah, di materi di kafe kita belajar soal prinsip desain, kontras, hierarki, visual, komposisi, dan tipografi. Poster tadi bisa jadi contoh nyata gimana prinsip itu kayak diterapkan gitu. Benar, kalau poster terlalu ramai biasanya tenggelam gitu. Tapi kalau fokus, misalnya satu headline besar plus visual pendukung, ya jadi lebih menarik lah gitu. Orang lebih tertarik dari melihatnya posternya aja, lebih terlihat wah bahwa ini meyakinkan gitu filmnya. Ya, jadi karya grafis bisa kita lihat sebagai kayak laboratorium visual untuk menguji teori yang kita pelajari di dalam kelas. Ya, masuk. Ya, kita masuk ke segmen kedua, studi kasus animasi. Sekarang misalnya animasi pendek dari, kita akan kegeser ke animasi, misalnya kayak animasi pendek dari Pixar. Yuk. Wah iya, itu animasi sebenarnya simpel banget sih, tentang seekor burung kecil belajar mencari makan, tapi teknik visualnya luar biasa, detailnya kayak seakan itu nyata gitu loh, lebih realistis dan kelihatan natural banget. Kalau nggak kelihatan seperti film-film yang zaman dulu lah, bahwa itu bukti perkembangan zaman. Ya, di mata anak di kafe, animasi ini bisa dikaitkan dengan storytelling visual. Kita belajar bagaimana alur cerita disampaikan tanpa terlalu banyak dialog, tetapi tetap emosional. Dan secara teknik, animasi ini juga mengajarkan soal timing, gerak, dan ekspresi. Itu semua masuk ke dalam materi dasar animasi yang diajarkan di kampus. Jadi ya seperti itulah dasarnya, animasi itu harus bergerak secara timingnya harus pas gitu, nggak bisa asal-asalan, nanti nggak bisa jadi yang bagus gitu. Aku ngomong. Yuk kita masuk ke studi kasus fotografi. Kayak dulu kelas 11 itu kita pernah foto Mbak Nintres itu loh, yang di pasar Tengaran itu. Iya, itu kan seperti memfoto seperti kegiatan yang di pasar gitu. Yeah. Jadi setelah difoto itu kita masuk ke editing foto, kayak mempertajam warna dan mengurangi pencahayaan atau menambahkan gitu. Jadi warnanya itu lebih nggak asli lah, tapi lebih kelihatan jelas, natural gitu. Jadi ya mungkin kalau ngedit warna di foto itu mungkin agak sulit lah, tapi ya seiring belajar mungkin lebih bisa lah, lebih paham gitu.
Terus belajar dari karya itu bikin kita sadar kalau fotografi bukan cuma teknis kamera, tapi juga sense of moment dan empati terhadap subjek. Ya, Dan kita masuk segmen keempat nih. Segmen keempat adalah videografi. Misalnya iklan pendek yang ada di Apple yang selalu sinematris. Jadi Apple tuh jago banget bikin video storytelling. Oh, iya. Jadi Apple tuh jago banget bikin video yang storytelling yang sederhana tapi emosional. Banyak pakai musik, transisi halus dan close up detail produk. Jadi kayak Apple tuh ingin memperkenalkan produknya itu bahwa Apple tuh lebih premium lah, nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu rame, nggak terlalu banyak konsep. Jadi Apple tuh lebih ingin memperlihatkan bahwa Apple tuh lebih simpel, makanya lebih simpel dan lebih pas gitulah, lebih tegas ya. Terus di mata anak mahasiswa di kafe ini relevan dengan materi audiovisual communication, bahwa sebuah brand bisa membangun emosi lewat kombinasi visual plus audio. Videografi ngajarin kita kalau setiap shoot punya makna dan editing menentukan mood keseluruhannya. Jadi kayak ngerekam gitu bisa menentukan moodnya gitu. Oh ya, kalau Mas Zaz ini kayak punya pengalaman fotografi enggak kalau di luar sana itu? Kalau dulu sih pernah pengalaman moto gitu ya, nggak dulu sih, mungkin akhir-akhir kemarin itu kayak moto bantu yang buat acara 17-an itu kan. Saya juga pegang kamera, saya bantuin foto-foto gitu ya, foto-foto yang di panggung lah, karena kan ada 3 orang itu dibagi, yang ada yang video, ada yang foto, habis itu ada yang semuanya lah, video sama foto. Lalu kebagian yang foto di panggung, jadi harus gimana ya, harus di depan banget gitu loh ya, nggak mahal lah tutupin yang duduk di belakang, tapi kan kita mencari foto gitu. Jadi oh ya, untuk tips foto itu ya harus pede lah, penting pede itu bisa dapat foto yang hasilnya bagus, nggak kayak malu-malu gitu kan, hasilnya banyak jelek. Kalau Mas Jonathan gimana, pernah apa belum? Kalau fotografi itu ya udah agak lama sih. Dulu tuh kayak aku suruh bantu kayak motoin itu kayak sama teman-temanku waktu kayak lagi main skate, terus aku motoin tuh dan tajam banget gitu fotonya. Iya, belum lagi kan kalau foto skate kan biasanya itu pakai yang kamera yang cekung gitu loh. Iya, kamera cekung itu. Iya, dari bawah itu kayak udah keren banget gitu. Oke, mungkin itu aja. Mungkin itu aja dari kita. Kalau untuk Mas Jonathan nih ada kesimpulan atau enggak ini? Ada nih. Dari semua studi kasus tadi kita bisa lihat kalau karya visual itu sebenarnya kayak kelas terbuka gitu untuk belajar. Ya, betul banget. Teori di kampus itu pondasi, tapi belajar dari karya nyata bikin wawasan kita makin luas. Jadi teruslah belajar gitu. Terus semoga episode kali ini bisa bikin kalian lebih semangat belajar tentang DKV, bukan cuma teori tapi juga aplikasi lewat karya orang lain. Sekian podcast dari kami tentang belajar dari karya. Semoga kalian tertarik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Telsa TV. See you next video. Dadah.